Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan pembawa pedoman. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita tidak sekedar mendengar ceramah, melainkan kita akan merenungkan suatu hal yang mendasar dalam kehidupan Islam, yakni mencetak generasi Qur'ani untuk peradaban Islam yang unggul. Lantas, mengapa kita harus menjadi generasi Qur'ani? Sejarah telah mencatat bahwasannya Islam pernah jaya padanya. Islam pernah menjadi pemimpin dunia. Itu bukan karena banyaknya jumlah umat Islam, bukan pula karena kekayaan mereka, melainkan mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, inilah kitab Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namun hadirin sekalian, kita lihat di luar sana banyak para muslim yang lalai dengan Al-Quran. Mereka lebih mengerti para selebriti daripada para nabi. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pajangan. Mereka membukanya tatkala datang kematian, dan mereka menghafalnya namun tidak memahami isinya. Lantas bagaimana kita menjadikan Islam maju di masa depan kalau kita tidak mulai perubahan dari sekarang? Memang benar wahai hadirin, bahwasannya sebuah perubahan yang besar butuh dengan yang namanya kesungguhan dan kesabaran. Laksana benih yang ditanam akan tumbuh pohon yang mekar. Maka dari itu, marilah kita bersungguh-sungguh dan bersabar untuk menumbuhkan Islam di masa depan. Maka dengan langkah-langkah ini menjadi pijakan awal bagi kita untuk menjadi generasi Qur'ani yang tangguh di masa depan. Yang pertama yaitu menjadikan Al-Quran sebagai prioritas. Janganlah kita hanya membaca Al-Quran namun tidak paham isinya. Janganlah kita melantunkan Al-Quran dengan nada yang merdu namun kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Langkah yang kedua adalah dengan menciptakan lingkungan yang cinta Al-Quran. Kita mulai dari keluarga, kemudian dari pendidikan, kemudian baru masyarakat. Kita harus tumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran agar kita bisa sepenuh hati mencintai Al-Quran. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan teknologi. Islam tidak anti dengan yang namanya perkembangan. Islam justru membutuhkan para ilmuwan, para profesional yang dimana hidupnya bernuansa nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita bersama-sama semangat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk menggapai itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jikalau bukan kita, maka siapa lagi? Jikalau bukan kini, maka kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.